I love this place. Hor- Lampu neon di depan bar itu berkedip pelan. Setengah mati seolah meniru napas Choi Sua yang setiap malam semakin pendek. Tulisan huruf Hangle yang sudah terkelupas catnya tampak murahan. Sama seperti mimpi-mimpi yang pernah ia miliki semua perlahan pudar oleh waktu dan kenyataan. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Sua berdiri di balik meja. Bar mengenakan seragam hitam ketat yang terasa terlalu dingin di kulitnya. Rambutnya diikat rendah, rapi, bukan karena ingin terlihat cantik, melainkan karena bosnya tidak suka melihat wanita yang sok menjual pesona tanpa izin. Tangannya gemetar ringan saat menuangkan minuman. Bukan karena lelah, tapi karena suara itu. Choi Sua, apa kau menuangkan alkohol? Atau air? Bentakan itu datang seperti cambukan. Semua mata di bar menoleh. Musik berhenti sesaat. Sua menunduk cepat, menahan refleks untuk meminta maaf dengan suara gemetar. Maaf, Pak. Saya akan ulangi. Bosnya pria berperut buncit dengan jas murahan dan napas bau alkohol mendekat terlalu dekat. Jarinya mengetuk meja bar dengan keras. 1, 2, 3 kali. Tepat di depan wajah Sua. Kau pikir pelanggan datang untuk melihat wajah muramu itu bekerja yang benar atau keluar? Keluar! Kata itu selalu menghantuinya. Karena keluar berarti tidak ada uang sewa, tidak ada makan, tidak ada obat untuk sakit kepala yang sering datang tiba-tiba. Dan yang paling ia takuti, tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Sua menggigit bibirnya, menunduk lebih dalam. Baik, Pak. Ia sudah terbiasa dihina. Terbiasa diperlakukan seolah keberadaannya tak lebih dari noda. Terbiasa menelan semua rasa pahit sendirian. Tidak ada yang tahu bahwa setiap malam sebelum masuk kerja, Sua berdiri lama di depan cermin kamar kosnya yang sempit, menatap wajahnya sendiri, wajah seorang perempuan 20-an akhir, yang terlihat lebih tua dari usianya. Lingkar hitam di bawah mata, senyum yang sudah lupa caranya muncul tanpa dipaksa. Dan setiap malam pula ia bertanya dalam hati, berapa lama lagi aku harus hidup seperti ini? Bar itu semakin ramai menjelang tengah malam. Tawa palsu, gelas beradu, musik yang terlalu keras semua bercampur menjadi kebisingan yang membuat kepala Sua berdenyut. Seorang pelanggan menarik pergelangan tangannya saat ia lewat. Duduk sebentar. Ya, Sua menarik tangannya dengan sopan, namun tegas. Maaf, saya sedang bekerja. Bosnya melihat dari kejauhan, tatapannya tajam, ancaman tanpa kata. Sua menelan ludah, lalu mendekat kembali ke meja pelanggan. Itu, duduk, senyum tipis. Semua dilakukan demi bertahan. Di dalam hatinya ada bagian kecil yang terus berteriak, bagian yang dulu bermimpi sederhana. Punya rumah hangat, makan malam tanpa rasa takut, hidup normal seperti perempuan lain. Bagian itu kini hampir tak bersuara. Saat jam menunjukkan hampir pukul 2 pagi, pintu bar terbuka pelan. Tidak ada yang langsung menyadari kehadiran pria itu. Ia tidak berteriak, tidak tertawa keras, tidak mabuk. Ia hanya terhuyung. Sua yang pertama melihatnya, pria itu tampak rapi. Terlalu rapi untuk tempat seperti ini. Mantelnya mahal, sepatunya bersih, namun wajahnya pucat. I love this place. Hor-
Lampu neon di depan bar itu berkedip pelan. Setengah mati seolah meniru napas Choi Sua yang setiap malam semakin pendek. Tulisan huruf Hangle yang sudah terkelupas catnya tampak murahan. Sama seperti mimpi-mimpi yang pernah ia miliki semua perlahan pudar oleh waktu dan kenyataan. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Sua berdiri di balik meja. Bar mengenakan seragam hitam ketat yang terasa terlalu dingin di kulitnya. Rambutnya diikat rendah, rapi, bukan karena ingin terlihat cantik, melainkan karena bosnya tidak suka melihat wanita yang sok menjual pesona tanpa izin. Tangannya gemetar ringan saat menuangkan minuman. Bukan karena lelah, tapi karena suara itu. Choi Sua, apa kau menuangkan alkohol? Atau air? Bentakan itu datang seperti cambukan. Semua mata di bar menoleh. Musik berhenti sesaat. Sua menunduk cepat, menahan refleks untuk meminta maaf dengan suara gemetar. Maaf, Pak. Saya akan ulangi. Bosnya pria berperut buncit dengan jas murahan dan napas bau alkohol mendekat terlalu dekat. Jarinya mengetuk meja bar dengan keras. 1, 2, 3 kali. Tepat di depan wajah Sua. Kau pikir pelanggan datang untuk melihat wajah muramu itu bekerja yang benar atau keluar? Keluar! Kata itu selalu menghantuinya. Karena keluar berarti tidak ada uang sewa, tidak ada makan, tidak ada obat untuk sakit kepala yang sering datang tiba-tiba. Dan yang paling ia takuti, tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Sua menggigit bibirnya, menunduk lebih dalam. Baik, Pak. Ia sudah terbiasa. Terbiasa dihina. Terbiasa diperlakukan seolah keberadaannya tak lebih dari noda. Terbiasa menelan semua rasa pahit sendirian. Tidak ada yang tahu bahwa setiap malam sebelum masuk kerja, Sua berdiri lama di depan cermin kamar kosnya yang sempit, menatap wajahnya sendiri, wajah seorang perempuan 20-an akhir, yang terlihat lebih tua dari usianya. Lingkar hitam di bawah mata, senyum yang sudah lupa caranya muncul tanpa dipaksa. Dan setiap malam pula ia bertanya dalam hati, berapa lama lagi aku harus hidup seperti ini? Bar itu semakin ramai menjelang tengah malam. Tawa palsu, gelas beradu, musik yang terlalu keras semua bercampur menjadi kebisingan yang membuat kepala Sua berdenyut. Seorang pelanggan menarik pergelangan tangannya saat ia lewat. Duduk sebentar. Ya, Sua menarik tangannya dengan sopan, namun tegas. Maaf, saya sedang bekerja. Bosnya melihat dari kejauhan, tatapannya tajam, ancaman tanpa kata. Sua menelan ludah, lalu mendekat kembali ke meja pelanggan. Itu, duduk, senyum tipis. Semua dilakukan demi bertahan. Di dalam hatinya ada bagian kecil yang terus berteriak, bagian yang dulu bermimpi sederhana. Punya rumah hangat, makan malam tanpa rasa takut, hidup normal seperti perempuan lain. Bagian itu kini hampir tak bersuara. Saat jam menunjukkan hampir pukul 2 pagi, pintu bar terbuka pelan. Tidak ada yang langsung menyadari kehadiran pria itu. Ia tidak berteriak, tidak tertawa keras, tidak mabuk. Ia hanya terhuyung. Sua yang pertama melihatnya, pria itu tampak rapi. Terlalu rapi untuk tempat seperti ini. Mantelnya mahal, sepatunya bersih, namun wajahnya pucat. I love this place. Hor- Lampu neon di depan bar itu berkedip pelan. Setengah mati seolah meniru napas Choi Sua yang setiap malam semakin pendek. Tulisan huruf Hangle yang sudah terkelupas catnya tampak murahan. Sama seperti mimpi-mimpi yang pernah ia miliki semua perlahan pudar oleh waktu dan kenyataan. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Sua berdiri di balik meja.
Bar mengenakan seragam hitam ketat yang terasa terlalu dingin di kulitnya. Rambutnya diikat rendah, rapi, bukan karena ingin terlihat cantik, melainkan karena bosnya tidak suka melihat wanita yang sok menjual pesona tanpa izin. Tangannya gemetar ringan saat menuangkan minuman. Bukan karena lelah, tapi karena suara itu. Choi Sua, apa kau menuangkan alkohol? Atau air? Bentakan itu datang seperti cambukan. Semua mata di bar menoleh. Musik berhenti sesaat. Sua menunduk cepat, menahan refleks untuk meminta maaf dengan suara gemetar. Maaf, Pak. Saya akan ulangi. Bosnya pria berperut buncit dengan jas murahan dan napas bau alkohol mendekat terlalu dekat. Jarinya mengetuk meja bar dengan keras. 1, 2, 3 kali. Tepat di depan wajah Sua. Kau pikir pelanggan datang untuk melihat wajah muramu itu bekerja yang benar atau keluar? Keluar! Kata itu selalu menghantuinya. Karena keluar berarti tidak ada uang sewa, tidak ada makan, tidak ada obat untuk sakit kepala yang sering datang tiba-tiba. Dan yang paling ia takuti, tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Sua menggigit bibirnya, menunduk lebih dalam. Baik, Pak. Ia sudah terbiasa dihina, terbiasa diperlakukan seolah keberadaannya tak lebih dari noda. Terbiasa menelan semua rasa pahit sendirian. Tidak ada yang tahu bahwa setiap malam sebelum masuk kerja, Sua berdiri lama di depan cermin kamar kosnya yang sempit, menatap wajahnya sendiri, wajah seorang perempuan 20-an akhir, yang terlihat lebih tua dari usianya. Lingkar hitam di bawah mata, senyum yang sudah lupa caranya muncul tanpa dipaksa. Dan setiap malam pula ia bertanya dalam hati, berapa lama lagi aku harus hidup seperti ini? Bar itu semakin ramai menjelang tengah malam. Tawa palsu, gelas beradu, musik yang terlalu keras semua bercampur menjadi kebisingan yang membuat kepala Sua berdenyut. Seorang pelanggan menarik pergelangan tangannya saat ia lewat. Duduk sebentar. Ya, Sua menarik tangannya dengan sopan, namun tegas. Maaf, saya sedang bekerja. Bosnya melihat dari kejauhan, tatapannya tajam, ancaman tanpa kata. Sua menelan ludah, lalu mendekat kembali ke meja pelanggan. Itu, duduk, senyum tipis. Semua dilakukan demi bertahan. Di dalam hatinya ada bagian kecil yang terus berteriak, bagian yang dulu bermimpi sederhana. Punya rumah hangat, makan malam tanpa rasa takut, hidup normal seperti perempuan lain. Bagian itu kini hampir tak bersuara. Saat jam menunjukkan hampir pukul 2 pagi, pintu bar terbuka pelan. Tidak ada yang langsung menyadari kehadiran pria itu. Ia tidak berteriak, tidak tertawa keras, tidak mabuk. Ia hanya terhuyung. Sua yang pertama melihatnya, pria itu tampak rapi. Terlalu rapi untuk tempat seperti ini. Mantelnya mahal, sepatunya bersih, namun wajahnya pucat. I love this place. Hor- Lampu neon di depan bar itu berkedip pelan. Setengah mati seolah meniru napas Choi Sua yang setiap malam semakin pendek. Tulisan huruf Hangle yang sudah terkelupas catnya tampak murahan. Sama seperti mimpi-mimpi yang pernah ia miliki semua perlahan pudar oleh waktu dan kenyataan. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Sua berdiri di balik meja. Bar mengenakan seragam hitam ketat yang terasa terlalu dingin di kulitnya. Rambutnya diikat rendah, rapi, bukan karena ingin terlihat cantik, melainkan karena bosnya tidak suka melihat wanita yang sok menjual pesona tanpa izin. Tangannya gemetar ringan saat menuangkan minuman. Bukan karena lelah, tapi karena suara itu.
Choi Sua, apa kau menuangkan alkohol? Atau air? Bentakan itu datang seperti cambukan. Semua mata di bar menoleh. Musik berhenti sesaat. Sua menunduk cepat, menahan refleks untuk meminta maaf dengan suara gemetar. Maaf, Pak. Saya akan ulangi. Bosnya pria berperut buncit dengan jas murahan dan napas bau alkohol mendekat terlalu dekat. Jarinya mengetuk meja bar dengan keras. 1, 2, 3 kali. Tepat di depan wajah Sua. Kau pikir pelanggan datang untuk melihat wajah muramu itu bekerja yang benar atau keluar? Keluar! Kata itu selalu menghantuinya. Karena keluar berarti tidak ada uang sewa, tidak ada makan, tidak ada obat untuk sakit kepala yang sering datang tiba-tiba. Dan yang paling ia takuti, tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Sua menggigit bibirnya, menunduk lebih dalam. Baik, Pak. Ia sudah terbiasa dihina. Terbiasa diperlakukan seolah keberadaannya tak lebih dari noda. Terbiasa menelan semua rasa pahit sendirian. Tidak ada yang tahu bahwa setiap malam sebelum masuk kerja, Sua berdiri lama di depan cermin kamar kosnya yang sempit, menatap wajahnya sendiri, wajah seorang perempuan 20-an akhir, yang terlihat lebih tua dari usianya. Lingkar hitam di bawah mata, senyum yang sudah lupa caranya muncul tanpa dipaksa. Dan setiap malam pula ia bertanya dalam hati, berapa lama lagi aku harus hidup seperti ini? Bar itu semakin ramai menjelang tengah malam. Tawa palsu, gelas beradu, musik yang terlalu keras semua bercampur menjadi kebisingan yang membuat kepala Sua berdenyut. Seorang pelanggan menarik pergelangan tangannya saat ia lewat. Duduk sebentar. Ya, Sua menarik tangannya dengan sopan, namun tegas. Maaf, saya sedang bekerja. Bosnya melihat dari kejauhan, tatapannya tajam, ancaman tanpa kata. Sua menelan ludah, lalu mendekat kembali ke meja pelanggan. Itu, duduk, senyum tipis. Semua dilakukan demi bertahan. Di dalam hatinya ada bagian kecil yang terus berteriak, bagian yang dulu bermimpi sederhana. Punya rumah hangat, makan malam tanpa rasa takut, hidup normal seperti perempuan lain. Bagian itu kini hampir tak bersuara. Saat jam menunjukkan hampir pukul 2 pagi, pintu bar terbuka pelan. Tidak ada yang langsung menyadari kehadiran pria itu. Ia tidak berteriak, tidak tertawa keras, tidak mabuk. Ia hanya terhuyung. Sua yang pertama melihatnya, pria itu tampak rapi. Terlalu rapi untuk tempat seperti ini. Mantelnya mahal, sepatunya bersih, namun wajahnya pucat. I love this place. Hor- Lampu neon di depan bar itu berkedip pelan. Setengah mati seolah meniru napas Choi Sua yang setiap malam semakin pendek. Tulisan huruf Hangle yang sudah terkelupas catnya tampak murahan. Sama seperti mimpi-mimpi yang pernah ia miliki semua perlahan pudar oleh waktu dan kenyataan. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Sua berdiri di balik meja. Bar mengenakan seragam hitam ketat yang terasa terlalu dingin di kulitnya. Rambutnya diikat rendah, rapi, bukan karena ingin terlihat cantik, melainkan karena bosnya tidak suka melihat wanita yang sok menjual pesona tanpa izin. Tangannya gemetar ringan saat menuangkan minuman. Bukan karena lelah, tapi karena suara itu. Choi Sua, apa kau menuangkan alkohol? Atau air? Bentakan itu datang seperti cambukan. Semua mata di bar menoleh. Musik berhenti sesaat. Sua menunduk cepat, menahan refleks untuk meminta maaf dengan suara gemetar. Maaf, Pak.
Saya akan ulangi. Bosnya pria berperut buncit dengan jas murahan dan napas bau alkohol mendekat terlalu dekat. Jarinya mengetuk meja bar dengan keras. 1, 2, 3 kali. Tepat di depan wajah Sua. Kau pikir pelanggan datang untuk melihat wajah muramu itu bekerja yang benar atau keluar? Keluar! Kata itu selalu menghantuinya. Karena keluar berarti tidak ada uang sewa, tidak ada makan, tidak ada obat untuk sakit kepala yang sering datang tiba-tiba. Dan yang paling ia takuti, tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Sua menggigit bibirnya, menunduk lebih dalam. Baik, Pak. Ia sudah terbiasa. Terbiasa dihina. Terbiasa diperlakukan seolah keberadaannya tak lebih dari noda. Terbiasa menelan semua rasa pahit sendirian. Tidak ada yang tahu bahwa setiap malam sebelum masuk kerja, Sua berdiri lama di depan cermin kamar kosnya yang sempit, menatap wajahnya sendiri, wajah seorang perempuan 20-an akhir, yang terlihat lebih tua dari usianya. Lingkar hitam di bawah mata, senyum yang sudah lupa caranya muncul tanpa dipaksa. Dan setiap malam pula ia bertanya dalam hati, berapa lama lagi aku harus hidup seperti ini? Bar itu semakin ramai menjelang tengah malam. Tawa palsu, gelas beradu, musik yang terlalu keras semua bercampur menjadi kebisingan yang membuat kepala Sua berdenyut. Seorang pelanggan menarik pergelangan tangannya saat ia lewat. Duduk sebentar. Ya, Sua menarik tangannya dengan sopan, namun tegas. Maaf, saya sedang bekerja. Bosnya melihat dari kejauhan, tatapannya tajam, ancaman tanpa kata. Sua menelan ludah, lalu mendekat kembali ke meja pelanggan. Itu, duduk, senyum tipis. Semua dilakukan demi bertahan. Di dalam hatinya ada bagian kecil yang terus berteriak, bagian yang dulu bermimpi sederhana. Punya rumah hangat, makan malam tanpa rasa takut, hidup normal seperti perempuan lain. Bagian itu kini hampir tak bersuara. Saat jam menunjukkan hampir pukul 2 pagi, pintu bar terbuka pelan. Tidak ada yang langsung menyadari kehadiran pria itu. Ia tidak berteriak, tidak tertawa keras, tidak mabuk. Ia hanya terhuyung. Sua yang pertama melihatnya, pria itu tampak rapi. Terlalu rapi untuk tempat seperti ini. Mantelnya mahal, sepatunya bersih, namun wajahnya pucat. I love this place. Who Lampu neon di depan bar itu berkedip pelan. Setengah mati seolah meniru napas Choi Sua yang setiap malam semakin pendek. Tulisan huruf Hangle yang sudah terkelupas catnya tampak murahan. Sama seperti mimpi-mimpi yang pernah ia miliki semua perlahan pudar oleh waktu dan kenyataan. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Sua berdiri di balik meja. Bar mengenakan seragam hitam ketat yang terasa terlalu dingin di kulitnya. Rambutnya diikat rendah, rapi, bukan karena ingin terlihat cantik, melainkan karena bosnya tidak suka melihat wanita yang sok menjual pesona tanpa izin. Tangannya gemetar ringan saat menuangkan minuman. Bukan karena lelah, tapi karena suara itu. Choi Sua, apa kau menuangkan alkohol? Atau air? Bentakan itu datang seperti cambukan. Semua mata di bar menoleh. Musik berhenti sesaat. Sua menunduk cepat, menahan refleks untuk meminta maaf dengan suara gemetar. Maaf, Pak. Saya akan ulangi. Bosnya pria berperut buncit dengan jas murahan dan napas bau alkohol mendekat terlalu dekat. Jarinya mengetuk meja bar dengan keras. 1, 2, 3 kali. Tepat di depan wajah Sua. Kau pikir pelanggan datang untuk melihat wajah muramu itu bekerja yang benar atau keluar?
Keluar! Kata itu selalu menghantuinya. Karena keluar berarti tidak ada uang sewa, tidak ada makan, tidak ada obat untuk sakit kepala yang sering datang tiba-tiba. Dan yang paling ia takuti, tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Sua menggigit bibirnya, menunduk lebih dalam. Baik, Pak. Ia sudah terbiasa. Terbiasa dihina. Terbiasa diperlakukan seolah keberadaannya tak lebih dari noda. Terbiasa menelan semua rasa pahit sendirian. Tidak ada yang tahu bahwa setiap malam sebelum masuk kerja, Sua berdiri lama di depan cermin kamar kosnya yang sempit, menatap wajahnya sendiri, wajah seorang perempuan 20-an akhir, yang terlihat lebih tua dari usianya. Lingkar hitam di bawah mata, senyum yang sudah lupa caranya muncul tanpa dipaksa. Dan setiap malam pula ia bertanya dalam hati, berapa lama lagi aku harus hidup seperti ini? Bar itu semakin ramai menjelang tengah malam. Tawa palsu, gelas beradu, musik yang terlalu keras semua bercampur menjadi kebisingan yang membuat kepala Sua berdenyut. Seorang pelanggan menarik pergelangan tangannya saat ia lewat. Duduk sebentar. Ya, Sua menarik tangannya dengan sopan, namun tegas. Maaf, saya sedang bekerja. Bosnya melihat dari kejauhan, tatapannya tajam, ancaman tanpa kata. Sua menelan ludah, lalu mendekat kembali ke meja pelanggan. Itu, duduk, senyum tipis. Semua dilakukan demi bertahan. Di dalam hatinya ada bagian kecil yang terus berteriak, bagian yang dulu bermimpi sederhana. Punya rumah hangat, makan malam tanpa rasa takut, hidup normal seperti perempuan lain. Bagian itu kini hampir tak bersuara. Saat jam menunjukkan hampir pukul 2 pagi, pintu bar terbuka pelan. Tidak ada yang langsung menyadari kehadiran pria itu. Ia tidak berteriak, tidak tertawa keras, tidak mabuk. Ia hanya terhuyung. Sua yang pertama melihatnya, pria itu tampak rapi. Terlalu rapi untuk tempat seperti ini. Mantelnya mahal, sepatunya bersih, namun wajahnya pucat. I love this place. Hoard Lampu neon di depan bar itu berkedip pelan. Setengah mati seolah meniru napas Choi Sua yang setiap malam semakin pendek. Tulisan huruf Hangle yang sudah terkelupas catnya tampak murahan. Sama seperti mimpi-mimpi yang pernah ia miliki semua perlahan pudar oleh waktu dan kenyataan. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Sua berdiri di balik meja. Bar mengenakan seragam hitam ketat yang terasa terlalu dingin di kulitnya. Rambutnya diikat rendah, rapi, bukan karena ingin terlihat cantik, melainkan karena bosnya tidak suka melihat wanita yang sok menjual pesona tanpa izin. Tangannya gemetar ringan saat menuangkan minuman. Bukan karena lelah, tapi karena suara itu. Choi Sua, apa kau menuangkan alkohol? Atau air? Bentakan itu datang seperti cambukan. Semua mata di bar menoleh. Musik berhenti sesaat. Sua menunduk cepat, menahan refleks untuk meminta maaf dengan suara gemetar. Maaf, Pak. Saya akan ulangi. Bosnya pria berperut buncit dengan jas murahan dan napas bau alkohol mendekat terlalu dekat. Jarinya mengetuk meja bar dengan keras. 1, 2, 3 kali. Tepat di depan wajah Sua. Kau pikir pelanggan datang untuk melihat wajah muramu itu bekerja yang benar atau keluar? Keluar! Kata itu selalu menghantuinya. Karena keluar berarti tidak ada uang sewa, tidak ada makan, tidak ada obat untuk sakit kepala yang sering datang tiba-tiba. Dan yang paling ia takuti, tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Sua menggigit bibirnya, menunduk lebih dalam. Baik, Pak. Ia sudah terbiasa.
terbiasa dihina, terbiasa diperlakukan seolah keberadaannya tak lebih dari noda, terbiasa menelan semua rasa pahit sendirian. Tidak ada yang tahu bahwa setiap malam sebelum masuk kerja, Sua berdiri lama di depan cermin kamar kosnya yang sempit, menatap wajahnya sendiri, wajah seorang perempuan 20-an akhir, yang terlihat lebih tua dari usianya. Lingkar hitam di bawah mata, senyum yang sudah lupa caranya muncul tanpa dipaksa. Dan setiap malam pula ia bertanya dalam hati, berapa lama lagi aku harus hidup seperti ini? Bar itu semakin ramai menjelang tengah malam. Tawa palsu, gelas beradu, musik yang terlalu keras semua bercampur menjadi kebisingan yang membuat kepala Sua berdenyut. Seorang pelanggan menarik pergelangan tangannya saat ia lewat. Duduk sebentar. Ya, Sua menarik tangannya dengan sopan, namun tegas. Maaf, saya sedang bekerja. Bosnya melihat dari kejauhan, tatapannya tajam, ancaman tanpa kata. Sua menelan ludah, lalu mendekat kembali ke meja pelanggan. Itu, duduk, senyum tipis. Semua dilakukan demi bertahan. Di dalam hatinya ada bagian kecil yang terus berteriak, bagian yang dulu bermimpi sederhana. Punya rumah hangat? Makan malam tanpa rasa takut? Hidup normal seperti perempuan lain? Bagian itu kini hampir tak bersuara. Saat jam menunjukkan hampir pukul 2 pagi, pintu bar terbuka pelan. Tidak ada yang langsung menyadari kehadiran pria itu. Ia tidak berteriak, tidak tertawa keras, tidak mabuk. Ia hanya terhuyung. Sua yang pertama melihatnya, pria itu tampak rapi. Terlalu rapi untuk tempat seperti ini. Mantelnya mahal, sepatunya bersih, namun wajahnya pucat. I love this place. Hor- Lampu neon di depan bar itu berkedip pelan. Setengah mati seolah meniru napas Choi Sua yang setiap malam semakin pendek. Tulisan huruf Hangle yang sudah terkelupas catnya tampak murahan. Sama seperti mimpi-mimpi yang pernah ia miliki semua perlahan pudar oleh waktu dan kenyataan. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Sua berdiri di balik meja. Bar mengenakan seragam hitam ketat yang terasa terlalu dingin di kulitnya. Rambutnya diikat rendah, rapi, bukan karena ingin terlihat cantik, melainkan karena bosnya tidak suka melihat wanita yang sok menjual pesona tanpa izin. Tangannya gemetar ringan saat menuangkan minuman. Bukan karena lelah, tapi karena suara itu. Choi Sua, apa kau menuangkan alkohol? Atau air? Bentakan itu datang seperti cambukan. Semua mata di bar menoleh. Musik berhenti sesaat. Sua menunduk cepat, menahan refleks untuk meminta maaf dengan suara gemetar. Maaf, Pak. Saya akan ulangi. Bosnya pria berperut buncit dengan jas murahan dan napas bau alkohol mendekat terlalu dekat. Jarinya mengetuk meja bar dengan keras. 1, 2, 3 kali. Tepat di depan wajah Sua. Kau pikir pelanggan datang untuk melihat wajah muramu itu bekerja yang benar atau keluar? Keluar! Kata itu selalu menghantuinya. Karena keluar berarti tidak ada uang sewa, tidak ada makan, tidak ada obat untuk sakit kepala yang sering datang tiba-tiba. Dan yang paling ia takuti, tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Sua menggigit bibirnya, menunduk lebih dalam. Baik, Pak. Ia sudah terbiasa. Terbiasa dihina. Terbiasa diperlakukan seolah keberadaannya tak lebih dari noda. Terbiasa menelan semua rasa pahit sendirian. Tidak ada yang tahu bahwa setiap malam sebelum masuk kerja, Sua berdiri lama di depan cermin kamar kosnya yang sempit, menatap wajahnya sendiri, wajah seorang perempuan 20-an akhir, yang terlihat lebih tua dari usianya.
Lingkar hitam di bawah mata? Senyum yang sudah lupa caranya muncul tanpa dipaksa. Dan setiap malam pula ia bertanya dalam hati, berapa lama lagi aku harus hidup seperti ini? Bar itu semakin ramai menjelang tengah malam. Tawa palsu, gelas beradu, musik yang terlalu keras semua bercampur menjadi kebisingan yang membuat kepala Sua berdenyut. Seorang pelanggan menarik pergelangan tangannya saat ia lewat. Duduk sebentar. Ya, Sua menarik tangannya dengan sopan, namun tegas. Maaf, saya sedang bekerja. Bosnya melihat dari kejauhan, tatapannya tajam, ancaman tanpa kata. Sua menelan ludah, lalu mendekat kembali ke meja pelanggan. Itu, duduk, senyum tipis. Semua dilakukan demi bertahan. Di dalam hatinya ada bagian kecil yang terus berteriak, bagian yang dulu bermimpi sederhana. Punya rumah hangat, makan malam tanpa rasa takut, hidup normal seperti perempuan lain. Bagian itu kini hampir tak bersuara. Saat jam menunjukkan hampir pukul 2 pagi, pintu bar terbuka pelan. Tidak ada yang langsung menyadari kehadiran pria itu. Ia tidak berteriak, tidak tertawa keras, tidak mabuk. Ia hanya terhuyung. Sua yang pertama melihatnya, pria itu tampak rapi. Terlalu rapi untuk tempat seperti ini. Mantelnya mahal, sepatunya bersih, namun wajahnya pucat. I love this place. Hor- Lampu neon di depan bar itu berkedip pelan. Setengah mati seolah meniru napas Choi Sua yang setiap malam semakin pendek. Tulisan huruf Hangle yang sudah terkelupas catnya tampak murahan. Sama seperti mimpi-mimpi yang pernah ia miliki semua perlahan pudar oleh waktu dan kenyataan. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Sua berdiri di balik meja. Bar mengenakan seragam hitam ketat yang terasa terlalu dingin di kulitnya. Rambutnya diikat rendah, rapi, bukan karena ingin terlihat cantik, melainkan karena bosnya tidak suka melihat wanita yang sok menjual pesona tanpa izin. Tangannya gemetar ringan saat menuangkan minuman. Bukan karena lelah, tapi karena suara itu. Choi Sua, apa kau menuangkan alkohol? Atau air? Bentakan itu datang seperti cambukan. Semua mata di bar menoleh. Musik berhenti sesaat. Sua menunduk cepat, menahan refleks untuk meminta maaf dengan suara gemetar. Maaf, Pak. Saya akan ulangi. Bosnya pria berperut buncit dengan jas murahan dan napas bau alkohol mendekat terlalu dekat. Jarinya mengetuk meja bar dengan keras. 1, 2, 3 kali. Tepat di depan wajah Sua. Kau pikir pelanggan datang untuk melihat wajah muramu itu bekerja yang benar atau keluar? Keluar! Kata itu selalu menghantuinya. Karena keluar berarti tidak ada uang sewa, tidak ada makan, tidak ada obat untuk sakit kepala yang sering datang tiba-tiba. Dan yang paling ia takuti, tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Sua menggigit bibirnya, menunduk lebih dalam. Baik, Pak. Ia sudah terbiasa dihina. Terbiasa diperlakukan seolah keberadaannya tak lebih dari noda. Terbiasa menelan semua rasa pahit sendirian. Tidak ada yang tahu bahwa setiap malam sebelum masuk kerja, Sua berdiri lama di depan cermin kamar kosnya yang sempit, menatap wajahnya sendiri, wajah seorang perempuan 20-an akhir, yang terlihat lebih tua dari usianya. Lingkar hitam di bawah mata, senyum yang sudah lupa caranya muncul tanpa dipaksa. Dan setiap malam pula ia bertanya dalam hati, berapa lama lagi aku harus hidup seperti ini? Bar itu semakin ramai menjelang tengah malam. Tawa palsu, gelas beradu,
Musik yang terlalu keras semua bercampur menjadi kebisingan yang membuat kepala Sua berdenyut. Seorang pelanggan menarik pergelangan tangannya saat ia lewat. Duduk sebentar. Ya, Sua menarik tangannya dengan sopan, namun tegas. Maaf, saya sedang bekerja. Bosnya melihat dari kejauhan, tatapannya tajam. Ancaman tanpa kata. Sua menelan ludah, lalu mendekat kembali ke meja pelanggan. Itu, duduk, senyum tipis. Semua dilakukan demi bertahan. Di dalam hatinya ada bagian kecil yang terus berteriak, bagian yang dulu bermimpi sederhana. Punya rumah hangat? Makan malam tanpa rasa takut? Hidup normal seperti perempuan lain? Bagian itu kini hampir tak bersuara. Saat jam menunjukkan hampir pukul 2 pagi, pintu bar terbuka pelan. Tidak ada yang langsung menyadari kehadiran pria itu. Ia tidak berteriak, tidak tertawa keras, tidak mabuk. Ia hanya terhuyung. Sua yang pertama melihatnya, pria itu tampak rapi. Terlalu rapi untuk tempat seperti ini. Mantelnya mahal, sepatunya bersih, namun wajahnya pucat. I love this place. Hor- Lampu neon di depan bar itu berkedip pelan. Setengah mati seolah meniru napas Choi Sua yang setiap malam semakin pendek. Tulisan huruf Hangle yang sudah terkelupas catnya tampak murahan. Sama seperti mimpi-mimpi yang pernah ia miliki semua perlahan pudar oleh waktu dan kenyataan. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Sua berdiri di balik meja. Bar mengenakan seragam hitam ketat yang terasa terlalu dingin di kulitnya. Rambutnya diikat rendah, rapi, bukan karena ingin terlihat cantik, melainkan karena bosnya tidak suka melihat wanita yang sok menjual pesona tanpa izin. Tangannya gemetar ringan saat menuangkan minuman. Bukan karena lelah, tapi karena suara itu. Choi Sua, apa kau menuangkan alkohol? Atau air? Bentakan itu datang seperti cambukan. Semua mata di bar menoleh. Musik berhenti sesaat. Sua menunduk cepat, menahan refleks untuk meminta maaf dengan suara gemetar. Maaf, Pak. Saya akan ulangi. Bosnya pria berperut buncit dengan jas murahan dan napas bau alkohol mendekat terlalu dekat. Jarinya mengetuk meja bar dengan keras. 1, 2, 3 kali. Tepat di depan wajah Sua. Kau pikir pelanggan datang untuk melihat wajah muramu itu bekerja yang benar atau keluar? Keluar! Kata itu selalu menghantuinya. Karena keluar berarti tidak ada uang sewa, tidak ada makan, tidak ada obat untuk sakit kepala yang sering datang tiba-tiba. Dan yang paling ia takuti, tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Sua menggigit bibirnya, menunduk lebih dalam. Baik, Pak. Ia sudah terbiasa. Terbiasa dihina. Terbiasa diperlakukan seolah keberadaannya tak lebih dari noda. Terbiasa menelan semua rasa pahit sendirian. Tidak ada yang tahu bahwa setiap malam sebelum masuk kerja, Sua berdiri lama di depan cermin kamar kosnya yang sempit, menatap wajahnya sendiri, wajah seorang perempuan 20-an akhir, yang terlihat lebih tua dari usianya. Lingkar hitam di bawah mata, senyum yang sudah lupa caranya muncul tanpa dipaksa. Dan setiap malam pula ia bertanya dalam hati, berapa lama lagi aku harus hidup seperti ini? Bar itu semakin ramai menjelang tengah malam. Tawa palsu, gelas beradu, musik yang terlalu keras semua bercampur menjadi kebisingan yang membuat kepala Sua berdenyut. Seorang pelanggan menarik pergelangan tangannya saat ia lewat. Duduk sebentar. Ya, Sua menarik tangannya dengan sopan, namun tegas. Maaf, saya sedang bekerja. Bosnya melihat dari kejauhan, tatapannya tajam. Ancaman tanpa
kata. Sua menelan ludah, lalu mendekat kembali ke meja pelanggan. Itu, duduk, senyum tipis. Semua dilakukan demi bertahan. Di dalam hatinya ada bagian kecil yang terus berteriak, bagian yang dulu bermimpi sederhana. Punya rumah hangat, makan malam tanpa rasa takut, hidup normal seperti perempuan lain. Bagian itu kini hampir tak bersuara. Saat jam menunjukkan hampir pukul 2 pagi, pintu bar terbuka pelan. Tidak ada yang langsung menyadari kehadiran pria itu. Ia tidak berteriak, tidak tertawa keras, tidak mabuk. Ia hanya terhuyung. Sua yang pertama melihatnya, pria itu tampak rapi. Terlalu rapi untuk tempat seperti ini. Mantelnya mahal, sepatunya bersih, namun wajahnya pucat. I love this place. Who Lampu neon di depan bar itu berkedip pelan. Setengah mati seolah meniru napas Choi Sua yang setiap malam semakin pendek. Tulisan huruf Hangle yang sudah terkelupas catnya tampak murahan. Sama seperti mimpi-mimpi yang pernah ia miliki semua perlahan pudar oleh waktu dan kenyataan. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Sua berdiri di balik meja. Bar mengenakan seragam hitam ketat yang terasa terlalu dingin di kulitnya. Rambutnya diikat rendah, rapi, bukan karena ingin terlihat cantik, melainkan karena bosnya tidak suka melihat wanita yang sok menjual pesona tanpa izin. Tangannya gemetar ringan saat menuangkan minuman. Bukan karena lelah, tapi karena suara itu. Choi Sua, apa kau menuangkan alkohol? Atau air? Bentakan itu datang seperti cambukan. Semua mata di bar menoleh. Musik berhenti sesaat. Sua menunduk cepat, menahan refleks untuk meminta maaf dengan suara gemetar. Maaf, Pak. Saya akan ulangi. Bosnya pria berperut buncit dengan jas murahan dan napas bau alkohol mendekat terlalu dekat. Jarinya mengetuk meja bar dengan keras. 1, 2, 3 kali. Tepat di depan wajah Sua. Kau pikir pelanggan datang untuk melihat wajah muramu itu bekerja yang benar atau keluar? Keluar! Kata itu selalu menghantuinya. Karena keluar berarti tidak ada uang sewa, tidak ada makan, tidak ada obat untuk sakit kepala yang sering datang tiba-tiba. Dan yang paling ia takuti, tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Sua menggigit bibirnya, menunduk lebih dalam. Baik, Pak. Ia sudah terbiasa dihina. Terbiasa diperlakukan seolah keberadaannya tak lebih dari noda. Terbiasa menelan semua rasa pahit sendirian. Tidak ada yang tahu bahwa setiap malam sebelum masuk kerja, Sua berdiri lama di depan cermin kamar kosnya yang sempit, menatap wajahnya sendiri, wajah seorang perempuan 20-an akhir, yang terlihat lebih tua dari usianya. Lingkar hitam di bawah mata, senyum yang sudah lupa caranya muncul tanpa dipaksa. Dan setiap malam pula ia bertanya dalam hati, berapa lama lagi aku harus hidup seperti ini? Bar itu semakin ramai menjelang tengah malam. Tawa palsu, gelas beradu, musik yang terlalu keras semua bercampur menjadi kebisingan yang membuat kepala Sua berdenyut. Seorang pelanggan menarik pergelangan tangannya saat ia lewat. Duduk sebentar. Ya, Sua menarik tangannya dengan sopan, namun tegas. Maaf, saya sedang bekerja. Bosnya melihat dari kejauhan, tatapannya tajam, ancaman tanpa kata. Sua menelan ludah, lalu mendekat kembali ke meja pelanggan. Itu, duduk, senyum tipis. Semua dilakukan demi bertahan. Di dalam hatinya ada bagian kecil yang terus berteriak, bagian yang dulu bermimpi sederhana. Punya rumah hangat, makan malam tanpa rasa takut,
hidup normal seperti perempuan lain. Bagian itu kini hampir tak bersuara. Saat jam menunjukkan hampir pukul 2 pagi, pintu bar terbuka pelan. Tidak ada yang langsung menyadari kehadiran pria itu. Ia tidak berteriak, tidak tertawa keras, tidak mabuk. Ia hanya terhuyung. Sua yang pertama melihatnya, pria itu tampak rapi. Terlalu rapi untuk tempat seperti ini. Mantelnya mahal, sepatunya bersih, namun wajahnya pucat. I love this place. Hor- Lampu neon di depan bar itu berkedip pelan. Setengah mati seolah meniru napas Choi Sua yang setiap malam semakin pendek. Tulisan huruf Hangle yang sudah terkelupas catnya tampak murahan. Sama seperti mimpi-mimpi yang pernah ia miliki semua perlahan pudar oleh waktu dan kenyataan. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Sua berdiri di balik meja. Bar mengenakan seragam hitam ketat yang terasa terlalu dingin di kulitnya. Rambutnya diikat rendah, rapi, bukan karena ingin terlihat cantik, melainkan karena bosnya tidak suka melihat wanita yang sok menjual pesona tanpa izin. Tangannya gemetar ringan saat menuangkan minuman. Bukan karena lelah, tapi karena suara itu. Choi Sua, apa kau menuangkan alkohol? Atau air? Bentakan itu datang seperti cambukan. Semua mata di bar menoleh. Musik berhenti sesaat. Sua menunduk cepat, menahan refleks untuk meminta maaf dengan suara gemetar. Maaf, Pak. Saya akan ulangi. Bosnya pria berperut buncit dengan jas murahan dan napas bau alkohol mendekat terlalu dekat. Jarinya mengetuk meja bar dengan keras. 1, 2, 3 kali. Tepat di depan wajah Sua. Kau pikir pelanggan datang untuk melihat wajah muramu itu bekerja yang benar atau keluar? Keluar! Kata itu selalu menghantuinya. Karena keluar berarti tidak ada uang sewa, tidak ada makan, tidak ada obat untuk sakit kepala yang sering datang tiba-tiba. Dan yang paling ia takuti, tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Sua menggigit bibirnya, menunduk lebih dalam. Baik, Pak. Ia sudah terbiasa. Terbiasa dihina. Terbiasa diperlakukan seolah keberadaannya tak lebih dari noda. Terbiasa menelan semua rasa pahit sendirian. Tidak ada yang tahu bahwa setiap malam sebelum masuk kerja, Sua berdiri lama di depan cermin kamar kosnya yang sempit, menatap wajahnya sendiri, wajah seorang perempuan 20-an akhir, yang terlihat lebih tua dari usianya. Lingkar hitam di bawah mata, senyum yang sudah lupa caranya muncul tanpa dipaksa. Dan setiap malam pula ia bertanya dalam hati, berapa lama lagi aku harus hidup seperti ini? Bar itu semakin ramai menjelang tengah malam. Tawa palsu, gelas beradu, musik yang terlalu keras semua bercampur menjadi kebisingan yang membuat kepala Sua berdenyut. Seorang pelanggan menarik pergelangan tangannya saat ia lewat. Duduk sebentar. Ya, Sua menarik tangannya dengan sopan, namun tegas. Maaf, saya sedang bekerja. Bosnya melihat dari kejauhan, tatapannya tajam, ancaman tanpa kata. Sua menelan ludah, lalu mendekat kembali ke meja pelanggan. Itu, duduk, senyum tipis. Semua dilakukan demi bertahan. Di dalam hatinya ada bagian kecil yang terus berteriak, bagian yang dulu bermimpi sederhana. Punya rumah hangat, makan malam tanpa rasa takut, hidup normal seperti perempuan lain. Bagian itu kini hampir tak bersuara. Saat jam menunjukkan hampir pukul 2 pagi, pintu bar terbuka pelan. Tidak ada yang langsung menyadari kehadiran pria itu. Ia tidak berteriak, tidak tertawa keras, tidak mabuk. Ia hanya terhuyung. Sua yang pertama melihatnya,
Pria itu tampak rapi. Terlalu rapi untuk tempat seperti ini. Mantelnya mahal, sepatunya bersih, namun wajahnya pucat. I love this place. Hor- Lampu neon di depan bar itu berkedip pelan. Setengah mati seolah meniru napas Choi Sua yang setiap malam semakin pendek. Tulisan huruf Hangle yang sudah terkelupas catnya tampak murahan. Sama seperti mimpi-mimpi yang pernah ia miliki semua perlahan pudar oleh waktu dan kenyataan. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Sua berdiri di balik meja. Bar mengenakan seragam hitam ketat yang terasa terlalu dingin di kulitnya. Rambutnya diikat rendah, rapi, bukan karena ingin terlihat cantik, melainkan karena bosnya tidak suka melihat wanita yang sok menjual pesona tanpa izin. Tangannya gemetar ringan saat menuangkan minuman. Bukan karena lelah, tapi karena suara itu. Choi Sua, apa kau menuangkan alkohol? Atau air? Bentakan itu datang seperti cambukan. Semua mata di bar menoleh. Musik berhenti sesaat. Sua menunduk cepat, menahan refleks untuk meminta maaf dengan suara gemetar. Maaf, Pak. Saya akan ulangi. Bosnya pria berperut buncit dengan jas murahan dan napas bau alkohol mendekat terlalu dekat. Jarinya mengetuk meja bar dengan keras. 1, 2, 3 kali. Tepat di depan wajah Sua. Kau pikir pelanggan datang untuk melihat wajah muramu itu bekerja yang benar atau keluar? Keluar! Kata itu selalu menghantuinya. Karena keluar berarti tidak ada uang sewa, tidak ada makan, tidak ada obat untuk sakit kepala yang sering datang tiba-tiba. Dan yang paling ia takuti, tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Sua menggigit bibirnya, menunduk lebih dalam. Baik, Pak. Ia sudah terbiasa dihina. Terbiasa diperlakukan seolah keberadaannya tak lebih dari noda. Terbiasa menelan semua rasa pahit sendirian. Tidak ada yang tahu bahwa setiap malam sebelum masuk kerja, Sua berdiri lama di depan cermin kamar kosnya yang sempit, menatap wajahnya sendiri, wajah seorang perempuan 20-an akhir, yang terlihat lebih tua dari usianya. Lingkar hitam di bawah mata, senyum yang sudah lupa caranya muncul tanpa dipaksa. Dan setiap malam pula ia bertanya dalam hati, berapa lama lagi aku harus hidup seperti ini? Bar itu semakin ramai menjelang tengah malam. Tawa palsu, gelas beradu, musik yang terlalu keras semua bercampur menjadi kebisingan yang membuat kepala Sua berdenyut. Seorang pelanggan menarik pergelangan tangannya saat ia lewat. Duduk sebentar. Ya, Sua menarik tangannya dengan sopan, namun tegas. Maaf, saya sedang bekerja. Bosnya melihat dari kejauhan, tatapannya tajam, ancaman tanpa kata. Sua menelan ludah, lalu mendekat kembali ke meja pelanggan. Itu, duduk, senyum tipis. Semua dilakukan demi bertahan. Di dalam hatinya ada bagian kecil yang terus berteriak, bagian yang dulu bermimpi sederhana. Punya rumah hangat, makan malam tanpa rasa takut, hidup normal seperti perempuan lain. Bagian itu kini hampir tak bersuara. Saat jam menunjukkan hampir pukul 2 pagi, pintu bar terbuka pelan. Tidak ada yang langsung menyadari kehadiran pria itu. Ia tidak berteriak, tidak tertawa keras, tidak mabuk. Ia hanya terhuyung. Sua yang pertama melihatnya, pria itu tampak rapi. Terlalu rapi untuk tempat seperti ini. Mantelnya mahal, sepatunya bersih, namun wajahnya pucat.
I love this place. Hor- Lampu neon di depan bar itu berkedip pelan. Setengah mati seolah meniru napas Choi Sua yang setiap malam semakin pendek. Tulisan huruf Hangle yang sudah terkelupas catnya tampak murahan. Sama seperti mimpi-mimpi yang pernah ia miliki semua perlahan pudar oleh waktu dan kenyataan jam menunjukkan pukul 11 malam. Sua berdiri di balik meja. Bar mengenakan seragam hitam ketat yang terasa terlalu dingin di kulitnya. Rambutnya diikat rendah, rapi, bukan karena ingin terlihat cantik, melainkan karena bosnya tidak suka melihat wanita yang sok menjual pesona tanpa izin. Tangannya gemetar ringan saat menuangkan minuman. Bukan karena lelah, tapi karena suara itu. Choi Sua, apa kau menuangkan alkohol? Atau air? Bentakan itu datang seperti cambukan. Semua mata di bar menoleh. Musik berhenti sesaat. Sua menunduk cepat, menahan refleks untuk meminta maaf dengan suara gemetar. Maaf, Pak. Saya akan ulangi. Bosnya pria berperut buncit dengan jas murahan dan napas bau alkohol mendekat terlalu dekat. Jarinya mengetuk meja bar dengan keras. 1, 2, 3 kali. Tepat di depan wajah Sua. Kau pikir pelanggan datang untuk melihat wajah muramu itu bekerja yang benar atau keluar? Keluar! Kata itu selalu menghantuinya. Karena keluar berarti tidak ada uang sewa, tidak ada makan, tidak ada obat untuk sakit kepala yang sering datang tiba-tiba. Dan yang paling ia takuti, tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Sua menggigit bibirnya, menunduk lebih dalam. Baik, Pak. Ia sudah terbiasa dihina. Terbiasa diperlakukan seolah keberadaannya tak lebih dari noda. Terbiasa menelan semua rasa pahit sendirian. Tidak ada yang tahu bahwa setiap malam sebelum masuk kerja, Sua berdiri lama di depan cermin kamar kosnya yang sempit, menatap wajahnya sendiri, wajah seorang perempuan 20-an akhir, yang terlihat lebih tua dari usianya. Lingkar hitam di bawah mata, senyum yang sudah lupa caranya muncul tanpa dipaksa. Dan setiap malam pula ia bertanya dalam hati, berapa lama lagi aku harus hidup seperti ini? Bar itu semakin ramai menjelang tengah malam. Tawa palsu, gelas beradu, musik yang terlalu keras semua bercampur menjadi kebisingan yang membuat kepala Sua berdenyut. Seorang pelanggan menarik pergelangan tangannya saat ia lewat. Duduk sebentar. Ya, Sua menarik tangannya dengan sopan, namun tegas. Maaf, saya sedang bekerja. Bosnya melihat dari kejauhan, tatapannya tajam, ancaman tanpa kata. Sua menelan ludah, lalu mendekat kembali ke meja pelanggan. Itu, duduk, senyum tipis. Semua dilakukan demi bertahan. Di dalam hatinya ada bagian kecil yang terus berteriak, bagian yang dulu bermimpi sederhana. Punya rumah hangat, makan malam tanpa rasa takut, hidup normal seperti perempuan lain. Bagian itu kini hampir tak bersuara. Saat jam menunjukkan hampir pukul 2 pagi, pintu bar terbuka pelan. Tidak ada yang langsung menyadari kehadiran pria itu. Ia tidak berteriak, tidak tertawa keras, tidak mabuk. Ia hanya terhuyung. Sua yang pertama melihatnya, pria itu tampak rapi. Terlalu rapi untuk tempat seperti ini. Mantelnya mahal, sepatunya bersih, namun wajahnya pucat. I love this place. Hor-
Lampu neon di depan bar itu berkedip pelan. Setengah mati seolah meniru napas Choi Sua yang setiap malam semakin pendek. Tulisan huruf Hangle yang sudah terkelupas catnya tampak murahan. Sama seperti mimpi-mimpi yang pernah ia miliki semua perlahan pudar oleh waktu dan kenyataan. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Sua berdiri di balik meja. Bar mengenakan seragam hitam ketat yang terasa terlalu dingin di kulitnya. Rambutnya diikat rendah, rapi, bukan karena ingin terlihat cantik, melainkan karena bosnya tidak suka melihat wanita yang sok menjual pesona tanpa izin. Tangannya gemetar ringan saat menuangkan minuman. Bukan karena lelah, tapi karena suara itu. Choi Sua, apa kau menuangkan alkohol? Atau air? Bentakan itu datang seperti cambukan. Semua mata di bar menoleh. Musik berhenti sesaat. Sua menunduk cepat, menahan refleks untuk meminta maaf dengan suara gemetar. Maaf, Pak. Saya akan ulangi. Bosnya pria berperut buncit dengan jas murahan dan napas bau alkohol mendekat terlalu dekat. Jarinya mengetuk meja bar dengan keras. 1, 2, 3 kali. Tepat di depan wajah Sua. Kau pikir pelanggan datang untuk melihat wajah muramu itu bekerja yang benar atau keluar? Keluar! Kata itu selalu menghantuinya. Karena keluar berarti tidak ada uang sewa, tidak ada makan, tidak ada obat untuk sakit kepala yang sering datang tiba-tiba. Dan yang paling ia takuti, tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Sua menggigit bibirnya, menunduk lebih dalam. Baik, Pak. Ia sudah terbiasa. Terbiasa dihina. Terbiasa diperlakukan seolah keberadaannya tak lebih dari noda. Terbiasa menelan semua rasa pahit sendirian. Tidak ada yang tahu bahwa setiap malam sebelum masuk kerja, Sua berdiri lama di depan cermin kamar kosnya yang sempit, menatap wajahnya sendiri, wajah seorang perempuan 20-an akhir, yang terlihat lebih tua dari usianya. Lingkar hitam di bawah mata, senyum yang sudah lupa caranya muncul tanpa dipaksa. Dan setiap malam pula ia bertanya dalam hati, berapa lama lagi aku harus hidup seperti ini? Bar itu semakin ramai menjelang tengah malam. Tawa palsu, gelas beradu, musik yang terlalu keras semua bercampur menjadi kebisingan yang membuat kepala Sua berdenyut. Seorang pelanggan menarik pergelangan tangannya saat ia lewat. Duduk sebentar. Ya, Sua menarik tangannya dengan sopan, namun tegas. Maaf, saya sedang bekerja. Bosnya melihat dari kejauhan, tatapannya tajam, ancaman tanpa kata. Sua menelan ludah, lalu mendekat kembali ke meja pelanggan. Itu, duduk, senyum tipis. Semua dilakukan demi bertahan. Di dalam hatinya ada bagian kecil yang terus berteriak, bagian yang dulu bermimpi sederhana. Punya rumah hangat, makan malam tanpa rasa takut, hidup normal seperti perempuan lain. Bagian itu kini hampir tak bersuara. Saat jam menunjukkan hampir pukul 2 pagi, pintu bar terbuka pelan. Tidak ada yang langsung menyadari kehadiran pria itu. Ia tidak berteriak, tidak tertawa keras, tidak mabuk. Ia hanya terhuyung. Sua yang pertama melihatnya, pria itu tampak rapi. Terlalu rapi untuk tempat seperti ini. Mantelnya mahal, sepatunya bersih, namun wajahnya pucat. I love this place. Hor- Lampu neon di depan bar itu berkedip pelan. Setengah mati seolah meniru napas Choi Sua yang setiap malam semakin pendek. Tulisan huruf Hangle yang sudah terkelupas catnya tampak murahan. Sama seperti mimpi-mimpi yang pernah ia miliki semua perlahan pudar oleh waktu dan kenyataan. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Sua berdiri di balik meja.
Bar mengenakan seragam hitam ketat yang terasa terlalu dingin di kulitnya. Rambutnya diikat rendah, rapi, bukan karena ingin terlihat cantik, melainkan karena bosnya tidak suka melihat wanita yang sok menjual pesona tanpa izin. Tangannya gemetar ringan saat menuangkan minuman. Bukan karena lelah, tapi karena suara itu. Choi Sua, apa kau menuangkan alkohol? Atau air? Bentakan itu datang seperti cambukan. Semua mata di bar menoleh. Musik berhenti sesaat. Sua menunduk cepat, menahan refleks untuk meminta maaf dengan suara gemetar. Maaf, Pak. Saya akan ulangi. Bosnya pria berperut buncit dengan jas murahan dan napas bau alkohol mendekat terlalu dekat. Jarinya mengetuk meja bar dengan keras. 1, 2, 3 kali. Tepat di depan wajah Sua. Kau pikir pelanggan datang untuk melihat wajah muramu itu bekerja yang benar atau keluar? Keluar! Kata itu selalu menghantuinya. Karena keluar berarti tidak ada uang sewa, tidak ada makan, tidak ada obat untuk sakit kepala yang sering datang tiba-tiba. Dan yang paling ia takuti, tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Sua menggigit bibirnya, menunduk lebih dalam. Baik, Pak. Ia sudah terbiasa dihina. Terbiasa diperlakukan seolah keberadaannya tak lebih dari noda. Terbiasa menelan semua rasa pahit sendirian. Tidak ada yang tahu bahwa setiap malam sebelum masuk kerja, Sua berdiri lama di depan cermin kamar kosnya yang sempit, menatap wajahnya sendiri, wajah seorang perempuan 20-an akhir, yang terlihat lebih tua dari usianya. Lingkar hitam di bawah mata, senyum yang sudah lupa caranya muncul tanpa dipaksa. Dan setiap malam pula ia bertanya dalam hati, berapa lama lagi aku harus hidup seperti ini? Bar itu semakin ramai menjelang tengah malam. Tawa palsu, gelas beradu, musik yang terlalu keras semua bercampur menjadi kebisingan yang membuat kepala Sua berdenyut. Seorang pelanggan menarik pergelangan tangannya saat ia lewat. Duduk sebentar. Ya, Sua menarik tangannya dengan sopan, namun tegas. Maaf, saya sedang bekerja. Bosnya melihat dari kejauhan, tatapannya tajam, ancaman tanpa kata. Sua menelan ludah, lalu mendekat kembali ke meja pelanggan. Itu, duduk, senyum tipis. Semua dilakukan demi bertahan. Di dalam hatinya ada bagian kecil yang terus berteriak, bagian yang dulu bermimpi sederhana. Punya rumah hangat, makan malam tanpa rasa takut, hidup normal seperti perempuan lain. Bagian itu kini hampir tak bersuara. Saat jam menunjukkan hampir pukul 2 pagi, pintu bar terbuka pelan. Tidak ada yang langsung menyadari kehadiran pria itu. Ia tidak berteriak, tidak tertawa keras, tidak mabuk. Ia hanya terhuyung. Sua yang pertama melihatnya, pria itu tampak rapi. Terlalu rapi untuk tempat seperti ini. Mantelnya mahal, sepatunya bersih, namun wajahnya pucat. I love this place. Hor- Lampu neon di depan bar itu berkedip pelan. Setengah mati seolah meniru napas Choi Sua yang setiap malam semakin pendek. Tulisan huruf Hangle yang sudah terkelupas catnya tampak murahan. Sama seperti mimpi-mimpi yang pernah ia miliki semua perlahan pudar oleh waktu dan kenyataan. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Sua berdiri di balik meja. Bar mengenakan seragam hitam ketat yang terasa terlalu dingin di kulitnya. Rambutnya diikat rendah, rapi, bukan karena ingin terlihat cantik, melainkan karena bosnya tidak suka melihat wanita yang sok menjual pesona tanpa izin. Tangannya gemetar ringan saat menuangkan minuman. Bukan karena lelah, tapi karena suara itu.
Choi Sua, apa kau menuangkan alkohol atau air? Bentakan itu datang seperti cambukan. Semua mata di bar menoleh. Musik berhenti sesaat. Sua menunduk cepat, menahan refleks untuk meminta maaf dengan suara gemetar. Maaf, Pak. Saya akan ulangi. Bosnya pria berperut buncit dengan jas murahan dan napas bau alkohol mendekat terlalu dekat. Jarinya mengetuk meja bar dengan keras. 1, 2, 3 kali. Tepat di depan wajah Sua. Kau pikir pelanggan datang untuk melihat wajah muramu itu bekerja yang benar atau keluar? Keluar! Kata itu selalu menghantuinya. Karena keluar berarti tidak ada uang sewa, tidak ada makan, tidak ada obat untuk sakit kepala yang sering datang tiba-tiba. Dan yang paling ia takuti, tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Sua menggigit bibirnya, menunduk lebih dalam. Baik, Pak. Ia sudah terbiasa dihina. Terbiasa diperlakukan seolah keberadaannya tak lebih dari noda. Terbiasa menelan semua rasa pahit sendirian. Tidak ada yang tahu bahwa setiap malam sebelum masuk kerja, Sua berdiri lama di depan cermin kamar kosnya yang sempit, menatap wajahnya sendiri, wajah seorang perempuan 20-an akhir, yang terlihat lebih tua dari usianya. Lingkar hitam di bawah mata, senyum yang sudah lupa caranya muncul tanpa dipaksa. Dan setiap malam pula ia bertanya dalam hati, berapa lama lagi aku harus hidup seperti ini? Bar itu semakin ramai menjelang tengah malam. Tawa palsu, gelas beradu, musik yang terlalu keras semua bercampur menjadi kebisingan yang membuat kepala Sua berdenyut. Seorang pelanggan menarik pergelangan tangannya saat ia lewat. Duduk sebentar. Ya, Sua menarik tangannya dengan sopan, namun tegas. Maaf, saya sedang bekerja. Bosnya melihat dari kejauhan, tatapannya tajam, ancaman tanpa kata. Sua menelan ludah, lalu mendekat kembali ke meja pelanggan. Itu, duduk, senyum tipis. Semua dilakukan demi bertahan. Di dalam hatinya ada bagian kecil yang terus berteriak, bagian yang dulu bermimpi sederhana. Punya rumah hangat, makan malam tanpa rasa takut, hidup normal seperti perempuan lain. Bagian itu kini hampir tak bersuara. Saat jam menunjukkan hampir pukul 2 pagi, pintu bar terbuka pelan. Tidak ada yang langsung menyadari kehadiran pria itu. Ia tidak berteriak, tidak tertawa keras, tidak mabuk. Ia hanya terhuyung. Sua yang pertama melihatnya, pria itu tampak rapi. Terlalu rapi untuk tempat seperti ini. Mantelnya mahal, sepatunya bersih, namun wajahnya pucat. I love this place. Hor- Lampu neon di depan bar itu berkedip pelan. Setengah mati seolah meniru napas Choi Sua yang setiap malam semakin pendek. Tulisan huruf Hangle yang sudah terkelupas catnya tampak murahan. Sama seperti mimpi-mimpi yang pernah ia miliki semua perlahan pudar oleh waktu dan kenyataan. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Sua berdiri di balik meja. Bar mengenakan seragam hitam ketat yang terasa terlalu dingin di kulitnya. Rambutnya diikat rendah, rapi, bukan karena ingin terlihat cantik, melainkan karena bosnya tidak suka melihat wanita yang sok menjual pesona tanpa izin. Tangannya gemetar ringan saat menuangkan minuman. Bukan karena lelah, tapi karena suara itu. Choi Sua, apa kau menuangkan alkohol atau air? Bentakan itu datang seperti cambukan. Semua mata di bar menoleh. Musik berhenti sesaat. Sua menunduk cepat, menahan refleks untuk meminta maaf dengan suara gemetar. Maaf, Pak.
Saya akan ulangi. Bosnya pria berperut buncit dengan jas murahan dan napas bau alkohol mendekat terlalu dekat. Jarinya mengetuk meja bar dengan keras. 1, 2, 3 kali. Tepat di depan wajah Sua. Kau pikir pelanggan datang untuk melihat wajah muramu itu bekerja yang benar atau keluar? Keluar! Kata itu selalu menghantuinya. Karena keluar berarti tidak ada uang sewa, tidak ada makan, tidak ada obat untuk sakit kepala yang sering datang tiba-tiba. Dan yang paling ia takuti, tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Sua menggigit bibirnya, menunduk lebih dalam. Baik, Pak. Ia sudah terbiasa dihina. Terbiasa diperlakukan seolah keberadaannya tak lebih dari noda. Terbiasa menelan semua rasa pahit sendirian. Tidak ada yang tahu bahwa setiap malam sebelum masuk kerja, Sua berdiri lama di depan cermin kamar kosnya yang sempit, menatap wajahnya sendiri, wajah seorang perempuan 20-an akhir, yang terlihat lebih tua dari usianya. Lingkar hitam di bawah mata, senyum yang sudah lupa caranya muncul tanpa dipaksa. Dan setiap malam pula ia bertanya dalam hati, berapa lama lagi aku harus hidup seperti ini? Bar itu semakin ramai menjelang tengah malam. Tawa palsu, gelas beradu, musik yang terlalu keras semua bercampur menjadi kebisingan yang membuat kepala Sua berdenyut. Seorang pelanggan menarik pergelangan tangannya saat ia lewat. Duduk sebentar. Ya, Sua menarik tangannya dengan sopan, namun tegas. Maaf, saya sedang bekerja. Bosnya melihat dari kejauhan, tatapannya tajam, ancaman tanpa kata. Sua menelan ludah, lalu mendekat kembali ke meja pelanggan. Itu, duduk, senyum tipis. Semua dilakukan demi bertahan. Di dalam hatinya ada bagian kecil yang terus berteriak, bagian yang dulu bermimpi sederhana. Punya rumah hangat, makan malam tanpa rasa takut, hidup normal seperti perempuan lain. Bagian itu kini hampir tak bersuara. Saat jam menunjukkan hampir pukul 2 pagi, pintu bar terbuka pelan. Tidak ada yang langsung menyadari kehadiran pria itu. Ia tidak berteriak, tidak tertawa keras, tidak mabuk. Ia hanya terhuyung. Sua yang pertama melihatnya, pria itu tampak rapi. Terlalu rapi untuk tempat seperti ini. Mantelnya mahal, sepatunya bersih, namun wajahnya pucat. I love this place. Hor- Lampu neon di depan bar itu berkedip pelan. Setengah mati seolah meniru napas Choi Sua yang setiap malam semakin pendek. Tulisan huruf Hangle yang sudah terkelupas catnya tampak murahan. Sama seperti mimpi-mimpi yang pernah ia miliki semua perlahan pudar oleh waktu dan kenyataan. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Sua berdiri di balik meja. Bar mengenakan seragam hitam ketat yang terasa terlalu dingin di kulitnya. Rambutnya diikat rendah, rapi, bukan karena ingin terlihat cantik, melainkan karena bosnya tidak suka melihat wanita yang sok menjual pesona tanpa izin. Tangannya gemetar ringan saat menuangkan minuman. Bukan karena lelah, tapi karena suara itu. Choi Sua, apa kau menuangkan alkohol? Atau air? Bentakan itu datang seperti cambukan. Semua mata di bar menoleh. Musik berhenti sesaat. Sua menunduk cepat, menahan refleks untuk meminta maaf dengan suara gemetar. Maaf, Pak. Saya akan ulangi. Bosnya pria berperut buncit dengan jas murahan dan napas bau alkohol mendekat terlalu dekat. Jarinya mengetuk meja bar dengan keras. 1, 2, 3 kali. Tepat di depan wajah Sua. Kau pikir pelanggan datang untuk melihat wajah muramu itu bekerja yang benar atau keluar?
Keluar! Kata itu selalu menghantuinya. Karena keluar berarti tidak ada uang sewa, tidak ada makan, tidak ada obat untuk sakit kepala yang sering datang tiba-tiba. Dan yang paling ia takuti, tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Sua menggigit bibirnya, menunduk lebih dalam. Baik, Pak. Ia sudah terbiasa. Terbiasa dihina. Terbiasa diperlakukan seolah keberadaannya tak lebih dari noda. Terbiasa menelan semua rasa pahit sendirian. Tidak ada yang tahu bahwa setiap malam sebelum masuk kerja, Sua berdiri lama di depan cermin kamar kosnya yang sempit, menatap wajahnya sendiri, wajah seorang perempuan 20-an akhir, yang terlihat lebih tua dari usianya. Lingkar hitam di bawah mata, senyum yang sudah lupa caranya muncul tanpa dipaksa. Dan setiap malam pula ia bertanya dalam hati, berapa lama lagi aku harus hidup seperti ini? Bar itu semakin ramai menjelang tengah malam. Tawa palsu, gelas beradu, musik yang terlalu keras semua bercampur menjadi kebisingan yang membuat kepala Sua berdenyut. Seorang pelanggan menarik pergelangan tangannya saat ia lewat. Duduk sebentar. Ya, Sua menarik tangannya dengan sopan, namun tegas. Maaf, saya sedang bekerja. Bosnya melihat dari kejauhan, tatapannya tajam, ancaman tanpa kata. Sua menelan ludah, lalu mendekat kembali ke meja pelanggan. Itu, duduk, senyum tipis. Semua dilakukan demi bertahan. Di dalam hatinya ada bagian kecil yang terus berteriak, bagian yang dulu bermimpi sederhana. Punya rumah hangat, makan malam tanpa rasa takut, hidup normal seperti perempuan lain. Bagian itu kini hampir tak bersuara. Saat jam menunjukkan hampir pukul 2 pagi, pintu bar terbuka pelan. Tidak ada yang langsung menyadari kehadiran pria itu. Ia tidak berteriak, tidak tertawa keras, tidak mabuk. Ia hanya terhuyung. Sua yang pertama melihatnya, pria itu tampak rapi. Terlalu rapi untuk tempat seperti ini. Mantelnya mahal, sepatunya bersih, namun wajahnya pucat. I love this place. Hor- Lampu neon di depan bar itu berkedip pelan. Setengah mati seolah meniru napas Choi Sua yang setiap malam semakin pendek. Tulisan huruf Hangle yang sudah terkelupas catnya tampak murahan. Sama seperti mimpi-mimpi yang pernah ia miliki semua perlahan pudar oleh waktu dan kenyataan. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Sua berdiri di balik meja. Bar mengenakan seragam hitam ketat yang terasa terlalu dingin di kulitnya. Rambutnya diikat rendah, rapi, bukan karena ingin terlihat cantik, melainkan karena bosnya tidak suka melihat wanita yang sok menjual pesona tanpa izin. Tangannya gemetar ringan saat menuangkan minuman. Bukan karena lelah, tapi karena suara itu. Choi Sua, apa kau menuangkan alkohol? Atau air? Bentakan itu datang seperti cambukan. Semua mata di bar menoleh. Musik berhenti sesaat. Sua menunduk cepat, menahan refleks untuk meminta maaf dengan suara gemetar. Maaf, Pak. Saya akan ulangi. Bosnya pria berperut buncit dengan jas murahan dan napas bau alkohol mendekat terlalu dekat. Jarinya mengetuk meja bar dengan keras. 1, 2, 3 kali. Tepat di depan wajah Sua. Kau pikir pelanggan datang untuk melihat wajah muramu itu bekerja yang benar atau keluar? Keluar! Kata itu selalu menghantuinya. Karena keluar berarti tidak ada uang sewa, tidak ada makan, tidak ada obat untuk sakit kepala yang sering datang tiba-tiba. Dan yang paling ia takuti, tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Sua menggigit bibirnya, menunduk lebih dalam. Baik, Pak. Ia sudah terbiasa.
Terbiasa dihina, terbiasa diperlakukan seolah keberadaannya tak lebih dari noda. Terbiasa menelan semua rasa pahit sendirian. Tidak ada yang tahu bahwa setiap malam sebelum masuk kerja, Sua berdiri lama di depan cermin kamar kosnya yang sempit, menatap wajahnya sendiri, wajah seorang perempuan 20-an akhir, yang terlihat lebih tua dari usianya. Lingkar hitam di bawah mata, senyum yang sudah lupa caranya muncul tanpa dipaksa. Dan setiap malam pula ia bertanya dalam hati, berapa lama lagi aku harus hidup seperti ini? Bar itu semakin ramai menjelang tengah malam. Tawa palsu, gelas beradu, musik yang terlalu keras semua bercampur menjadi kebisingan yang membuat kepala Sua berdenyut. Seorang pelanggan menarik pergelangan tangannya saat ia lewat. Duduk sebentar. Ya, Sua menarik tangannya dengan sopan, namun tegas. Maaf, saya sedang bekerja. Bosnya melihat dari kejauhan, tatapannya tajam, ancaman tanpa kata. Sua menelan ludah, lalu mendekat kembali ke meja pelanggan. Itu, duduk, senyum tipis. Semua dilakukan demi bertahan. Di dalam hatinya ada bagian kecil yang terus berteriak, bagian yang dulu bermimpi sederhana. Punya rumah hangat, makan malam tanpa rasa takut, hidup normal seperti perempuan lain. Bagian itu kini hampir tak bersuara. Saat jam menunjukkan hampir pukul 2 pagi, pintu bar terbuka pelan. Tidak ada yang langsung menyadari kehadiran pria itu. Ia tidak berteriak, tidak tertawa keras, tidak mabuk. Ia hanya terhuyung. Sua yang pertama melihatnya, pria itu tampak rapi. Terlalu rapi untuk tempat seperti ini. Mantelnya mahal, sepatunya bersih, namun wajahnya pucat. I love this place. Who Lampu neon di depan bar itu berkedip pelan. Setengah mati seolah meniru napas Choi Sua yang setiap malam semakin pendek. Tulisan huruf Hangle yang sudah terkelupas catnya tampak murahan. Sama seperti mimpi-mimpi yang pernah ia miliki semua perlahan pudar oleh waktu dan kenyataan. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Sua berdiri di balik meja. Bar mengenakan seragam hitam ketat yang terasa terlalu dingin di kulitnya. Rambutnya diikat rendah, rapi, bukan karena ingin terlihat cantik, melainkan karena bosnya tidak suka melihat wanita yang sok menjual pesona tanpa izin. Tangannya gemetar ringan saat menuangkan minuman. Bukan karena lelah, tapi karena suara itu. Choi Sua, apa kau menuangkan alkohol? Atau air? Bentakan itu datang seperti cambukan. Semua mata di bar menoleh. Musik berhenti sesaat. Sua menunduk cepat, menahan refleks untuk meminta maaf dengan suara gemetar. Maaf, Pak. Saya akan ulangi. Bosnya pria berperut buncit dengan jas murahan dan napas bau alkohol mendekat terlalu dekat. Jarinya mengetuk meja bar dengan keras. 1, 2, 3 kali. Tepat di depan wajah Sua. Kau pikir pelanggan datang untuk melihat wajah muramu itu bekerja yang benar atau keluar? Keluar! Kata itu selalu menghantuinya. Karena keluar berarti tidak ada uang sewa, tidak ada makan, tidak ada obat untuk sakit kepala yang sering datang tiba-tiba. Dan yang paling ia takuti, tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Sua menggigit bibirnya, menunduk lebih dalam. Baik, Pak. Ia sudah terbiasa dihina. Terbiasa diperlakukan seolah keberadaannya tak lebih dari noda. Terbiasa menelan semua rasa pahit sendirian. Tidak ada yang tahu bahwa setiap malam sebelum masuk kerja, Sua berdiri lama di depan cermin kamar kosnya yang sempit, menatap wajahnya sendiri, wajah seorang perempuan 20-an akhir, yang terlihat lebih tua dari usianya.
Lingkar hitam di bawah mata, senyum yang sudah lupa caranya muncul tanpa dipaksa. Dan setiap malam pula ia bertanya dalam hati, berapa lama lagi aku harus hidup seperti ini? Bar itu semakin ramai menjelang tengah malam. Tawa palsu, gelas beradu, musik yang terlalu keras semua bercampur menjadi kebisingan yang membuat kepala Sua berdenyut. Seorang pelanggan menarik pergelangan tangannya saat ia lewat. Duduk sebentar. Ya, Sua menarik tangannya dengan sopan, namun tegas. Maaf, saya sedang bekerja. Bosnya melihat dari kejauhan, tatapannya tajam, ancaman tanpa kata. Sua menelan ludah, lalu mendekat kembali ke meja pelanggan. Itu, duduk, senyum tipis. Semua dilakukan demi bertahan. Di dalam hatinya ada bagian kecil yang terus berteriak, bagian yang dulu bermimpi sederhana. Punya rumah hangat, makan malam tanpa rasa takut, hidup normal seperti perempuan lain. Bagian itu kini hampir tak bersuara. Saat jam menunjukkan hampir pukul 2 pagi, pintu bar terbuka pelan. Tidak ada yang langsung menyadari kehadiran pria itu. Ia tidak berteriak, tidak tertawa keras, tidak mabuk. Ia hanya terhuyung. Sua yang pertama melihatnya, pria itu tampak rapi. Terlalu rapi untuk tempat seperti ini. Mantelnya mahal, sepatunya bersih, namun wajahnya pucat. I love this place. Hoard Lampu neon di depan bar itu berkedip pelan. Setengah mati seolah meniru napas Choi Sua yang setiap malam semakin pendek. Tulisan huruf Hangle yang sudah terkelupas catnya tampak murahan. Sama seperti mimpi-mimpi yang pernah ia miliki semua perlahan pudar oleh waktu dan kenyataan. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Sua berdiri di balik meja. Bar mengenakan seragam hitam ketat yang terasa terlalu dingin di kulitnya. Rambutnya diikat rendah, rapi, bukan karena ingin terlihat cantik, melainkan karena bosnya tidak suka melihat wanita yang sok menjual pesona tanpa izin. Tangannya gemetar ringan saat menuangkan minuman. Bukan karena lelah, tapi karena suara itu. Choi Sua, apa kau menuangkan alkohol? Atau air? Bentakan itu datang seperti cambukan. Semua mata di bar menoleh. Musik berhenti sesaat. Sua menunduk cepat, menahan refleks untuk meminta maaf dengan suara gemetar. Maaf, Pak. Saya akan ulangi. Bosnya pria berperut buncit dengan jas murahan dan napas bau alkohol mendekat terlalu dekat. Jarinya mengetuk meja bar dengan keras. 1, 2, 3 kali. Tepat di depan wajah Sua. Kau pikir pelanggan datang untuk melihat wajah muramu itu bekerja yang benar atau keluar? Keluar! Kata itu selalu menghantuinya. Karena keluar berarti tidak ada uang sewa, tidak ada makan, tidak ada obat untuk sakit kepala yang sering datang tiba-tiba. Dan yang paling ia takuti, tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Sua menggigit bibirnya, menunduk lebih dalam. Baik, Pak. Ia sudah terbiasa dihina. Terbiasa diperlakukan seolah keberadaannya tak lebih dari noda. Terbiasa menelan semua rasa pahit sendirian. Tidak ada yang tahu bahwa setiap malam sebelum masuk kerja, Sua berdiri lama di depan cermin kamar kosnya yang sempit, menatap wajahnya sendiri, wajah seorang perempuan 20-an akhir, yang terlihat lebih tua dari usianya. Lingkar hitam di bawah mata, senyum yang sudah lupa caranya muncul tanpa dipaksa. Dan setiap malam pula ia bertanya dalam hati, berapa lama lagi aku harus hidup seperti ini? Bar itu semakin ramai menjelang tengah malam. Tawa palsu, gelas beradu, musik yang
Terlalu keras semua bercampur menjadi kebisingan yang membuat kepala Sua berdenyut. Seorang pelanggan menarik pergelangan tangannya saat ia lewat. Duduk sebentar. Ya, Sua menarik tangannya dengan sopan, namun tegas. Maaf, saya sedang bekerja. Bosnya melihat dari kejauhan, tatapannya tajam, ancaman tanpa kata. Sua menelan ludah, lalu mendekat kembali ke meja pelanggan. Itu, duduk, senyum tipis. Semua dilakukan demi bertahan. Di dalam hatinya ada bagian kecil yang terus berteriak, bagian yang dulu bermimpi sederhana. Punya rumah hangat? Makan malam tanpa rasa takut? Hidup normal seperti perempuan lain? Bagian itu kini hampir tak bersuara. Saat jam menunjukkan hampir pukul 2 pagi, pintu bar terbuka pelan. Tidak ada yang langsung menyadari kehadiran pria itu. Ia tidak berteriak, tidak tertawa keras, tidak mabuk. Ia hanya terhuyung. Sua yang pertama melihatnya, pria itu tampak rapi. Terlalu rapi untuk tempat seperti ini. Mantelnya mahal, sepatunya bersih, namun wajahnya pucat. I love this place. Hor- Lampu neon di depan bar itu berkedip pelan. Setengah mati seolah meniru napas Choi Sua yang setiap malam semakin pendek. Tulisan huruf Hangle yang sudah terkelupas catnya tampak murahan. Sama seperti mimpi-mimpi yang pernah ia miliki semua perlahan pudar oleh waktu dan kenyataan. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Sua berdiri di balik meja. Bar mengenakan seragam hitam ketat yang terasa terlalu dingin di kulitnya. Rambutnya diikat rendah, rapi, bukan karena ingin terlihat cantik, melainkan karena bosnya tidak suka melihat wanita yang sok menjual pesona tanpa izin. Tangannya gemetar ringan saat menuangkan minuman. Bukan karena lelah, tapi karena suara itu. Choi Sua, apa kau menuangkan alkohol? Atau air? Bentakan itu datang seperti cambukan. Semua mata di bar menoleh. Musik berhenti sesaat. Sua menunduk cepat, menahan refleks untuk meminta maaf dengan suara gemetar. Maaf, Pak. Saya akan ulangi. Bosnya pria berperut buncit dengan jas murahan dan napas bau alkohol mendekat terlalu dekat. Jarinya mengetuk meja bar dengan keras. 1, 2, 3 kali. Tepat di depan wajah Sua. Kau pikir pelanggan datang untuk melihat wajah muramu itu bekerja yang benar atau keluar? Keluar! Kata itu selalu menghantuinya. Karena keluar berarti tidak ada uang sewa, tidak ada makan, tidak ada obat untuk sakit kepala yang sering datang tiba-tiba. Dan yang paling ia takuti, tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Sua menggigit bibirnya, menunduk lebih dalam. Baik, Pak. Ia sudah terbiasa dihina. Terbiasa diperlakukan seolah keberadaannya tak lebih dari noda. Terbiasa menelan semua rasa pahit sendirian. Tidak ada yang tahu bahwa setiap malam sebelum masuk kerja, Sua berdiri lama di depan cermin kamar kosnya yang sempit, menatap wajahnya sendiri, wajah seorang perempuan 20-an akhir, yang terlihat lebih tua dari usianya. Lingkar hitam di bawah mata, senyum yang sudah lupa caranya muncul tanpa dipaksa. Dan setiap malam pula ia bertanya dalam hati, berapa lama lagi aku harus hidup seperti ini? Bar itu semakin ramai menjelang tengah malam. Tawa palsu, gelas beradu, musik yang terlalu keras semua bercampur menjadi kebisingan yang membuat kepala Sua berdenyut. Seorang pelanggan menarik pergelangan tangannya saat ia lewat. Duduk sebentar. Ya, Sua menarik tangannya dengan sopan, namun tegas. Maaf, saya sedang bekerja. Bosnya melihat dari kejauhan, tatapannya tajam, ancaman tanpa
kata. Sua menelan ludah, lalu mendekat kembali ke meja pelanggan. Itu, duduk, senyum tipis. Semua dilakukan demi bertahan. Di dalam hatinya ada bagian kecil yang terus berteriak, bagian yang dulu bermimpi sederhana. Punya rumah hangat, makan malam tanpa rasa takut, hidup normal seperti perempuan lain. Bagian itu kini hampir tak bersuara. Saat jam menunjukkan hampir pukul 2 pagi, pintu bar terbuka pelan. Tidak ada yang langsung menyadari kehadiran pria itu. Ia tidak berteriak, tidak tertawa keras, tidak mabuk. Ia hanya terhuyung. Sua yang pertama melihatnya, pria itu tampak rapi. Terlalu rapi untuk tempat seperti ini. Mantelnya mahal, sepatunya bersih, namun wajahnya pucat. I love this place. Hor- Lampu neon di depan bar itu berkedip pelan. Setengah mati seolah meniru napas Choi Sua yang setiap malam semakin pendek. Tulisan huruf Hangle yang sudah terkelupas catnya tampak murahan. Sama seperti mimpi-mimpi yang pernah ia miliki semua perlahan pudar oleh waktu dan kenyataan. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Sua berdiri di balik meja. Bar mengenakan seragam hitam ketat yang terasa terlalu dingin di kulitnya. Rambutnya diikat rendah, rapi, bukan karena ingin terlihat cantik, melainkan karena bosnya tidak suka melihat wanita yang sok menjual pesona tanpa izin. Tangannya gemetar ringan saat menuangkan minuman. Bukan karena lelah, tapi karena suara itu. Choi Sua, apa kau menuangkan alkohol? Atau air? Bentakan itu datang seperti cambukan. Semua mata di bar menoleh. Musik berhenti sesaat. Sua menunduk cepat, menahan refleks untuk meminta maaf dengan suara gemetar. Maaf, Pak. Saya akan ulangi. Bosnya pria berperut buncit dengan jas murahan dan napas bau alkohol mendekat terlalu dekat. Jarinya mengetuk meja bar dengan keras. 1, 2, 3 kali. Tepat di depan wajah Sua. Kau pikir pelanggan datang untuk melihat wajah muramu itu bekerja yang benar atau keluar? Keluar! Kata itu selalu menghantuinya. Karena keluar berarti tidak ada uang sewa, tidak ada makan, tidak ada obat untuk sakit kepala yang sering datang tiba-tiba. Dan yang paling ia takuti, tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Sua menggigit bibirnya, menunduk lebih dalam. Baik, Pak. Ia sudah terbiasa dihina. Terbiasa diperlakukan seolah keberadaannya tak lebih dari noda. Terbiasa menelan semua rasa pahit sendirian. Tidak ada yang tahu bahwa setiap malam sebelum masuk kerja, Sua berdiri lama di depan cermin kamar kosnya yang sempit, menatap wajahnya sendiri, wajah seorang perempuan 20-an akhir, yang terlihat lebih tua dari usianya. Lingkar hitam di bawah mata, senyum yang sudah lupa caranya muncul tanpa dipaksa. Dan setiap malam pula ia bertanya dalam hati, berapa lama lagi aku harus hidup seperti ini? Bar itu semakin ramai menjelang tengah malam. Tawa palsu, gelas beradu, musik yang terlalu keras semua bercampur menjadi kebisingan yang membuat kepala Sua berdenyut. Seorang pelanggan menarik pergelangan tangannya saat ia lewat. Duduk sebentar. Ya, Sua menarik tangannya dengan sopan, namun tegas. Maaf, saya sedang bekerja. Bosnya melihat dari kejauhan, tatapannya tajam, ancaman tanpa kata. Sua menelan ludah, lalu mendekat kembali ke meja pelanggan. Itu, duduk, senyum tipis. Semua dilakukan demi bertahan. Di dalam hatinya ada bagian kecil yang terus berteriak, bagian yang dulu bermimpi sederhana. Punya rumah hangat, makan malam tanpa rasa takut,
hidup normal seperti perempuan lain. Bagian itu kini hampir tak bersuara. Saat jam menunjukkan hampir pukul 2 pagi, pintu bar terbuka pelan. Tidak ada yang langsung menyadari kehadiran pria itu. Ia tidak berteriak, tidak tertawa keras, tidak mabuk. Ia hanya terhuyung. Sua yang pertama melihatnya, pria itu tampak rapi. Terlalu rapi untuk tempat seperti ini. Mantelnya mahal, sepatunya bersih, namun wajahnya pucat. I love this place. Hor- Lampu neon di depan bar itu berkedip pelan. Setengah mati seolah meniru napas Choi Sua yang setiap malam semakin pendek. Tulisan huruf Hangle yang sudah terkelupas catnya tampak murahan. Sama seperti mimpi-mimpi yang pernah ia miliki semua perlahan pudar oleh waktu dan kenyataan. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Sua berdiri di balik meja. Bar mengenakan seragam hitam ketat yang terasa terlalu dingin di kulitnya. Rambutnya diikat rendah, rapi, bukan karena ingin terlihat cantik, melainkan karena bosnya tidak suka melihat wanita yang sok menjual pesona tanpa izin. Tangannya gemetar ringan saat menuangkan minuman. Bukan karena lelah, tapi karena suara itu. Choi Sua, apa kau menuangkan alkohol? Atau air? Bentakan itu datang seperti cambukan. Semua mata di bar menoleh. Musik berhenti sesaat. Sua menunduk cepat, menahan refleks untuk meminta maaf dengan suara gemetar. Maaf, Pak. Saya akan ulangi. Bosnya pria berperut buncit dengan jas murahan dan napas bau alkohol mendekat terlalu dekat. Jarinya mengetuk meja bar dengan keras. 1, 2, 3 kali. Tepat di depan wajah Sua. Kau pikir pelanggan datang untuk melihat wajah muramu itu bekerja yang benar atau keluar? Keluar! Kata itu selalu menghantuinya. Karena keluar berarti tidak ada uang sewa, tidak ada makan, tidak ada obat untuk sakit kepala yang sering datang tiba-tiba. Dan yang paling ia takuti, tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Sua menggigit bibirnya, menunduk lebih dalam. Baik, Pak. Ia sudah terbiasa dihina. Terbiasa diperlakukan seolah keberadaannya tak lebih dari noda. Terbiasa menelan semua rasa pahit sendirian. Tidak ada yang tahu bahwa setiap malam sebelum masuk kerja, Sua berdiri lama di depan cermin kamar kosnya yang sempit, menatap wajahnya sendiri, wajah seorang perempuan 20-an akhir, yang terlihat lebih tua dari usianya. Lingkar hitam di bawah mata, senyum yang sudah lupa caranya muncul tanpa dipaksa. Dan setiap malam pula ia bertanya dalam hati, berapa lama lagi aku harus hidup seperti ini? Bar itu semakin ramai menjelang tengah malam. Tawa palsu, gelas beradu, musik yang terlalu keras semua bercampur menjadi kebisingan yang membuat kepala Sua berdenyut. Seorang pelanggan menarik pergelangan tangannya saat ia lewat. Duduk sebentar. Ya, Sua menarik tangannya dengan sopan, namun tegas. Maaf, saya sedang bekerja. Bosnya melihat dari kejauhan, tatapannya tajam, ancaman tanpa kata. Sua menelan ludah, lalu mendekat kembali ke meja pelanggan. Itu, duduk, senyum tipis. Semua dilakukan demi bertahan. Di dalam hatinya ada bagian kecil yang terus berteriak, bagian yang dulu bermimpi sederhana. Punya rumah hangat, makan malam tanpa rasa takut, hidup normal seperti perempuan lain. Bagian itu kini hampir tak bersuara. Saat jam menunjukkan hampir pukul 2 pagi, pintu bar terbuka pelan. Tidak ada yang langsung menyadari kehadiran pria itu. Ia tidak berteriak, tidak tertawa keras, tidak mabuk. Ia hanya terhuyung. Sua yang pertama melihatnya,
Pria itu tampak rapi. Terlalu rapi untuk tempat seperti ini. Mantelnya mahal, sepatunya bersih, namun wajahnya pucat.